Roti kalian masih bantat, masih gagal, masih keras, coba ditonton video ini ya, dijamin anti gagal. Sebenarnya membuat roti itu mudah sekali jikalau kita sudah paham batas takarannya ya, harus pas gitu ya. Jadi wajar buat kalian yang masih gagal ya, 1, 2 kali, 3 kali masih gagal, wajar sekali. Soalnya membuat roti itu butuh perjuangan, latihan, pengalaman, dan lain sebagainya. Oke, di resep ini kita akan membuat roti Arab sisir ceritanya ya. Seperti biasa aku memakai tambahan, ada bahan tambahan yaitu cuka masak ya. Jadi buat kalian yang penasaran mah yuk disimak videonya. Nah, langkah pertama aku masukkan susu cair dulu yang hangat ya 130 mili. Lalu ada telur 1 butir 60 gram, terus ada ragi 1 sendok teh, baking powder setengah sendok teh. Nah, lanjut cukanya akan aku sempil ya seperti ini, sepil bukan sempil ya. Jadi cukanya itu cuka masak ya teman-teman, buat salad itu 1 sendok teh aja untuk takaran 300 gram terigu ya. Lanjut gula pasir 2 sendok makan. Jadi cukanya itu cuka masak untuk bakso itu teman-teman ya, untuk bakso, salad, rujak, dan lain sebagainya kayak itu geninganan ya, pokoknya nama ada pasti di warung-warung lah ya. Terus terigunya ya protein tinggi 2 gelas atau 300 gram. Aku pakai terigu protein tinggi ya, jika lo pakai pro sedang juga nggak tahu ya bisa apa enggak, soalnya teman-teman di Indonesia banyak yang pakai pro sedang. Jadi sesuai selera aja, kalau saya mah protein tinggi ya. Lanjut terakhir ada garam setengah sendok teh dan butter 30 gram. Aduk-aduk dulu ya hingga tercampur dengan cocolek seperti ini. Dan kalau sudah tercampur mah kita akan siap di mixer ya. Soalnya resep ini aku membuatnya pakai mixer. Di sini aku mixer kecepatan rendah dulu sebentar aja, lalu kecepatan tinggi. Nah, di sini aku mixer sebentar aja kurang lebih 5 menitan saja ya, teman-teman. Nah, ini sudah cukup udah 5 menit ya. Nah, seperti ini tuh kalau sudah terangkat semua berarti udah pas ya, udah bagus lah. Tapi sesuaikan dengan mixer kalian masing-masing. Ada yang sampai 15 menit, 20 menit, pokoknya mah sesuai selera, sesuai mixer masing-masing ya. Saya mah ini 5 menit juga udah bagus ya. Nah, aku banting dulu atau aku rounding dulu sebentar. Nah, setelah ini akan aku diamkan kurang lebih 30 ya, 30 sampai 40 menitan gitulah ya. Tutup dulu jangan lupa tuh seperti ini. Nah, kalau sudah mengembang udah 30 menit, kurang lebih 30 menit lah ya teman-teman. Sekarang kita lihat adonan, jadi jangan lama-lama ya, paling lama 1 jam itu adonan ya. Nah, ini sudah bagus adonannya, seperti ini ciri-ciri adonan yang bagus yang akan berhasil mah ya. Ini cocok adonan ini untuk donat juga ya teman-teman, selain untuk roti bisa juga untuk donat, untuk roti manis dan lain sebagainya. Roti sobek juga boleh, roti samuli ya, dan lain sebagainya. Kemudian akan aku bagi-bagi menjadi 8 bagian lalu dibuletin kayak gini. Wajib dibuletin. Nah, setelah ini akan aku setelah di-rounding begini akan aku diamkan dulu kurang lebih 5 menit ya sampai 10 menit, pokoknya mah sampai lentur gitu. Dan setelah lentur, sekarang akan aku bentuk ya. Caranya seperti ini, pipihkan dulu plek-plek, digilas, lalu dilipat. Jadi yang mulusnya di luar dibalik dulu dilipat ya. Jadi yang mulusnya di luar, yang tidak mulusnya di dalam. Nah, yang tidak mulusnya di dalam, lalu lipat. Lalu ini disusun di loyang ya, yang sudah diolesi dengan butter sebelumnya si loyangnya itu. Dan lanjutkan semuanya hingga selesai ya, kita bentuk kayak gini ya. Pokoknya mudah sekali ya. Ceritanya ini mau bikin roti sisir ya teman-teman, tetapi agak tebal kelihatannya ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting enak dan lembut ya. Lalu diamkan hingga mengembang ya kurang lebih 1 jaman. Setelah 1 jam, aku siapkan susu cair, lalu oles-oles di permukaannya dengan susu cair, tipis-tipis aja tuh kayak gini. Setelah ini akan aku kasih taburan wijen, terus ada juga habas soda. Ini opsional ya, kalaupun nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, sekarang akan aku panggang. Ini di oven ya, suhu 180. Api bawah dulu ya, nanti api atas. Api bawahnya kurang lebih 8 menit ya, api atasnya sebentar aja. Nah, kalau sudah mah angkat. Selagi panas aku oles-oles dengan butter ya, agar kinclong, glowing, mengkilap-mengkilau kayak gitu. Dan rotinya itu tetap lembab, lembut, tetap empuk dan wangi, harum. Pokoknya mandolita we nya semua. Oke, kalau sudah kita diamkan dulu sebentar aja ya, karena ini teh masih panas gitu ya. Jadi kita akan tutup dulu dengan serbet bersih khusus roti, kemudian kita diamkan kurang lebih 5 menit ya atau 7 menit agar mudah dilepas rotinya ya dari loyang, sehingga kita mudah melepasnya. Kalau selagi panas tuh susah sekali gitu teman-teman. Nah, ini kalau sudah saya gantikan ke piring dan kita siap sajikan buat camilan ya ataupun sarapan pagi. Ini saya bikinnya siang ya, jadi buat cemilan gitu. Nah, ini saya lepas satu-satu, disobek-sobek dulu karena saling berdempetan ya.
ininya, untuk teksturnya benar-benar empuk dan lembut ya, Kak, ringan seperti kapas, ringan seperti awan, pokoknya lembut banget gitu teman-teman ya, tuh kayak gini. Nah ini kita bisa kasih topping ya, coklat, keju, ataupun selai-selai kayak gitu, stroberi, selai, apa itu gening, selai kacangnya, pokoknya mah sesuai selera, untuk topping mah bebas ya. Setelah disobek-sobek teh wajib dikasih topping, soalnya ini kan tawar ya teman-teman, jadi nggak ada isiannya gitu. Jadi wajib kita kasih topping dulu. Pokoknya untuk tekstur empuk sekali, walaupun ini pakai tepung murah ya, saya pakai tepung murah sekali, tapi murah juga, protein tinggi ya. Jadi bukan pro sedang atau pro rendah, tapi protein tinggi. Nah ini akan aku kasih, untuk toppingnya madu sama selai, apa itu gening, selai bukan coklat, selai kacang teman-teman ya. Ini selai kacang kesukaan saya dan juga anak-anak, tapi anak-anak biasanya pakai coklat ya atau keju gitu teman-teman. Pokoknya mah sesuai selera ya teman-teman untuk topping teh ya. Mau itu ayam juga boleh, ayam suwir bisa banget ya teman-teman. Abon bisa, apa aja untuk topping mah bebas. Abonnya dikasih mayones dulu, nanti diletakkan abonnya di atas kayak gitu. Nah teksturnya seperti yang teman-teman lihat, seratnya juga bagus, tidak seret, pokoknya mah lembut, nggak geleser ya ketika dimakan teh. Pokoknya cocok untuk sarapan pagi atau cemilan gitu. Nah ini jangan dibiarkan ngederai begitu saja ya. Ini anak-anak belum pulang ya, akan saya masukkan dulu ke sini. Mereka masih sekolah. Jadi ini saya bikinnya siang. Nah, nanti kalau sudah pulang mah mereka bikin ya untuk, cemilan-cemilan gitulah ya. Nah, pokoknya mah saya kantongin ke sini atau saya kemas biar tahan lama empuknya sampai 2 3 hari, tapi ini saya nggak pernah nyampe 3 hari ya. Sehari juga udah ludes, teman-teman. Oke, segitu aja cara membuat roti sisir khas Arabnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicobain ya. Jangan lupa bantu like, komen, dan share, dan terima kasih. Selamat mencoba, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.